Bersyukur dan ikhlas, mengapa sulit? Itulah tema kita pada kesempatan sore hari ini dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Kalau tadi banyak sekali membahas tentang syukur, namun sepertinya ini belum ada atau masih sedikit yang disentuh tentang ikhlas ya Bunda ya. Nah mudah-mudahan penanya berikut ini juga menanyakan tentang bagaimana ikhlas dan lain sebagainya. Nah kami persilakan terlebih dahulu atas nama Alina yang akan mengajukan pertanyaan. Silakan Alina yang akan dijawab oleh Bunda Yati Priyati terlebih dahulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, saya mau bertanya, perkenalkan nama saya Alina Nusa Sabila, kampus Unisma 45 Islam Kota Bekasi. Saya bertanya, gimana cara agar kita bisa beneran ngerasain dan ngelakuin rasa syukur dan ikhlas di kehidupan sehari-hari karena terkadang tekanan hidup dan lingkungan sekitar kita mempengaruhi hal tersebut Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda Yati terlebih dahulu. Terima kasih Alina, paham Bunda pertanyaannya. Ya, kalau tidak ada ujian, kalau tidak ada tantangan, kalau tidak ada tantangan dari circle, jadi 3 konsep ini kita nggak teruji. Yang pertama, bagaimana kita merasakan ujian dari sekitar, namun pada sisi lain kita paham betul. Kita paham betul bahwa modal besar ini mesti ada untuk kita hidup. Yang pertama, ikhlas. Orang ikhlas itu langkahnya ringan Alina. Dia tidak peduli disanjung dan dipuji, baginya sama aja. Jadi dipuji, dia nggak melayang gitu ya. Kemudian ketika dia dicela, dihina, dia nggak tumbang. Baginya pujian tertinggi adalah untuk Allah dan penghinaan tidak ada manusia yang berhak menghina sesama kecuali ketika Allah menaikkan derajatnya, itulah posisi yang paling indah. Coba bagaimana bayangkan teladan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, circle-nya bagaimana toksik banget Alina dibanding kita. Punya paman, kita mah alhamdulillah mau lebaran paman WA Alina. Karena tahu Alina ini penuntut ilmu ditransfer belum bisa nyari duit. Tapi pamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam manggil nyuruh datang ke rumah bukan mau dikasih hadiah, tetapi mau dicelakakan, digaliin lubang di depannya. Tapi beliau adalah orang yang ikhlas, nggak pernah punya sangka. Demikianlah langkah orang yang ikhlas. Apapun yang dilakukan kebaikan dia lupa. Amal-amal. Ngaji nggak pernah ada tendensi, ke kampus bukan pengen kelak di kemudian hari menjadi orang yang terkenal dan viral. Sekarang mah gampang kalau pengen viral, tidak perlu ke Unisma, betul Pak Rektor? Gampang. Tetapi datang ke sini kenapa? Karena menuntut ilmu itu adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai manusia. Manusia hanya bisa disebut manusia ketika dia memiliki ilmu. Dan Allah begitu sangat menghargai para penuntut ilmu. Dan menuntut ilmu derajatnya lebih tinggi daripada orang yang mengerjakan perkara yang sunnah. Kenapa? Karena menuntut ilmu adalah perkara wajib dan mengerjakan yang sunnah adalah perkara yang sunnah. Yang kedua, orang-orang yang hatinya penuh dengan keikhlasan. Dia sudah tidak lagi menampakkan sesuatu itu karena punya tendensi, karena capek. Apalagi berharap kepada manusia. Bunda sering berkata, berharap kepada manusia adalah kekecewaan yang disengaja. Bahasa PHP itu hanya punya manusia. Tapi yang tak pernah PHP-in kita siapa? Allah. Lihat bagaimana tadi story-nya Mas Rija. Guru kita yang diangkat derajatnya oleh Allah karena Allah sayang pada kita. Kita PDKT sama siapa, jodoh sama siapa. Tiba-tiba dalam suatu kondisi rumah tangga mengalami sandungan, coba ya dulu jadinya sama yang ini. Belum tentu bahagia kalaupun jadi sama dia. Tidak ada yang Allah suguhkan kenyamanan. Kenapa? Pada takdir posisi yang tidak nyaman, disinilah ada sikap syukur kita. Maka apapun yang Allah suguhkan menjadi indah, itulah orang yang ikhlas. Maka Allah sentuh kita dengan bahasa yang begitu indah. Apa kata Allah? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud. Masya Allah, memurnikan. Sesuatu yang kita tuju kalau ada tendensi manusia, capek. Datang ke kampus sekali ketemu si doi, ya Allah nggak taunya doi sakit. Tapi ketika kita energinya dikerahkan, kenapa? Karena memang ini tanggung jawab saya, it's okay. Gak ada masalah. Disanjung, dipuji alay banget. Dicela, lebay. Gak ada.
Semua prinsip keteguhan adalah dia sadari bahwa orang-orang yang beriman tidak akan pernah terkontaminasi dalam situasi apapun. Apa kata Allah? Innalladzina qalu rabbunallah, 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 summa istaqamu. Kemudian dia istiqomah. Maka Alina, jika kau memiliki prinsip ini, kau punya self branding yang mahal. Alina, ya, karena semuanya bukan hanya dilihat pada casing, tetapi juga bagaimana inner beauty yang nampak dari kita seorang perempuan, terlebih lagi mahasiswa Unisma harus menjadi teladan dan contoh buat yang di luar sana. Maka yuk kita naikkan self branding kita dengan 3 konsep SSI. Apa? SSI. Sabar, syukur, ikhlas. Sabar, syukur, ikhlas. Sepakat? Cok, gali, cok, galang, gacok. Cocok. Oke. Baik, terima kasih Bunda Yati Priyati. Salah satu definisi ikhlas yaitu ada di dalam surat Ikhlas ya Bunda ya. Dan di situ tidak disebutkan sama sekali di dalam ayatnya yaitu kata-kata ikhlas. Itulah definisi ikhlas. Nah berikutnya kami persilakan atas nama Pak Ujang Tholib yang akan dijawab oleh Ustadz Riza Muhammad. Silakan Pak Ujang Tholib boleh berdiri. Ya sudah nyala Pak Ujang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat syukur dan ikhlas adalah 2 kalimat yang sangat ringan diucapkan oleh lisan. Sebelumnya saya perkenalkan dulu. Nama saya Ujang Tholib dari alumni Pasca Sarjana Unisma 45. Tadi sudah saya katakan bahwa kalimat syukur dan ikhlas merupakan kalimat yang sangat ringan diucapkan oleh lisan. Seperti saya sangat bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada saya, atau saya sangat ikhlas terhadap ciptaan yang diciptakan oleh Allah kepada saya, walaupun hidung saya pesek karena saya orang Bekasi, misalnya kayak begitu. Akan tetapi kalimat tersebut sangat bertentangan dengan hati. Kata hati, kamu tidak ikhlas, Ya. melainkan sangat kufur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Ya langsung ke pertanyaan Pertanyaannya Pak adalah Ujang. bagaimana cara menata diri kita dan hati kita supaya kita benar-benar hidup kita berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin, wabarakatuh. Bunda. Silakan Ustadz Riza. Pak Rektor izin. Orang yang banyak omong tidak ada bukti disebut lip service. Orang yang pakai gincu cepat hilang itu namanya lipstick. Orang yang pakai lipstick agak awet namanya lip tint. Orang yang ngomong di mulut lain di hati itu bukan ikhlas, namanya munafik. Yang Bapak omongkan tadi itu enggak ikhlas. Pendapat dari Ibnu Taimiyah mengatakan ikhlas adalah asyukru adalah yakunu bil qalbi wal lisanu wal jawarihu walhamdu la yakunu illa bil lisan. Walhamdu, Anda mengucapkan alhamdulillah itu bukan rasa syukur, tapi cuman lip service, ngomong doang. Makanya kalau dikatakan alhamdulillah, itu belum syukur guys. 3 kategori, asyukru yakunu bil qalbi. Hati dulu yang harus diperbaiki. Wal lisanu, ada ucapan mulut. Wal jawarihu, ada action dan perbuatan. 3 in 1 ini itu yang dikatakan bentuk syukur dan ikhlas. 3-tiganya ini harus ada. Ibnu Qayyim al-Jauzi lebih jelas lagi. Syukur dan ikhlas itu adalah as-sana'u 'alan ni'am. Kau lihat nikmat Allah wa mahabbatuhu. Kau cintai Allah dengan segala nikmatnya. Wal amalu bi ta'atihi. Ada amalan ketaatan. Kalau cuman mulut doang, hati doang, tidak ada amal kegiatan kesalehan, bentuk wujud cinta kita kepada Allah, itu masih jauh dikatakan syukur dan ikhlas. Kang Ujang, Pak Ujang, maka ketika 3 ini ada di diri kalian, bil lisani, bil qalbi, wal jawarihu, dan ada bentuk dari amalan ketaatan yang kamu lakukan itu ikhlas. Dan mohon maaf, annal ma'ashi, setiap kemaksiatan, kullaha nauful kulil asghar, itu termasuk dalam kufur asghar. Orang yang tidak bersyukur tingkat kecil.
berbuat dosa dan maksiat itu termasuk kuful asghar. Orang yang tidak bersyukur dalam tingkat kecil. Ngomongin orang itu termasuk orang yang tidak bersyukur. Karena apa? Bermaksiat kepada Allah. Orang yang tidak taat kepada aturan Allah dan orang yang bermaksiat kepada Allah tergolong orang yang tidak bersyukur. Karena apa? Tanda syukur adalah wal amalu bitu'atihi. Ditutup dengan amal dan ketaatan maksimal kepada Allah. Maka ketika ini ada dalam diri kita, inilah arti syukur dan ikhlas yang sebenarnya. Amin. Baik, terima kasih Ustadz Riza Muhammad, terima kasih Bunda Yati Priyati atas ilmu yang disampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita semua atas apa yang disampaikan oleh guru-guru kita termasuk orang-orang yang digolongkan dalam hamba yang pandai bersyukur dan juga selalu ikhlas dalam hati dan juga dalam diri. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku spesial Ramadan dan saksikan kembali besok kita hadir kembali live pukul 15.00 hingga pukul 16.30. Besok kita bersiaran langsung dari Masjid Izzatul Islam, tepatnya di Perumahan Grand Wisata Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Dan akhir kata saya Muhammad Sofyan pamit undur diri. Acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, dan didukung oleh Luwak White Coffee, kopi nikmat nyaman diminum pas untuk berbuka puasa. Mengucapkan terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Ya Allah, Tuhan kami yang maha pengasih dan maha penyayang. Jadikanlah Ramadan sebagai tempaan bagi kami ya Allah untuk menumbuhkan sikap sabar, sifat ridha dan ikhlas, tulus kepada diri sendiri dan tulus kepada semua hamba-Mu. Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah madrasah Ramadan, madrasah bagaimana kami menempa diri agar menjadi hamba sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Bimbinglah kami ya Allah agar memiliki jati diri sebagai seorang muslim yang sadar betul bahwa dirinya adalah pengemban amanah, pengemban risalah, dan dirinya adalah seorang hamba yang diberikan kepercayaan untuk menjadi teladan bagi orang lain. Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah hidup dan kehidupan kami hidup yang membawa keberkahan dan hidup yang penuh arti dan makna, khususnya bagi diri sendiri dan umumnya bagi orang lain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.